Kami tiba di Pontianak, Kalimantan Barat pada 23 Oktober 2015. Kami beristirahat dan melakukan sedikit riset tentang lembaga keuangan alternatif yang dikelola warga. Lembaga keuangan itu disebut Credit Union, mirip koperasi simpan pinjam dan mirip bank, tetapi bukan keduanya. Kami menuju Kabupaten Ketapang untuk melihat bagaimana lembaga keuangan atau Credit Union ini bekerja di pedalaman, di mana ekonomi warga berhadapan dengan ekonomi perkebunan skala besar seperti sawit. Gesekan ekonomi antara warga dan perusahaan inilah yang ikut membesarkan lembaga keuangan Credit Union. Gesekan itu kadang menjadi konflik, bahkan kriminalisasi. Salah satunya menimpa seorang warga adat Dayak Silat Hulu bernama Japin. Pada 2011, Japin diadili dan divonis 1 tahun penjara karena dianggap menghalang-halangi operasional perusahaan perkebunan. Kita awal-awalnya masalah persengketaan dengan wilayah adat awalnya. Nah terus, ini kan digarap saja oleh PT Sinarmas. Digarap saja tidak tanpa kesepakatan, tidak tanpa sosialisasi, memberitahu masyarakat di setempat ini juga tidak ada. Itu awal-awalnya. Dia tanam apa waktu itu rencananya? Rencananya dia tanam sawit. Tapi kan di sini oleh karena itu wilayah adat, ada juga kebun karet, ada durian, di sini kan tidak menerima, tidak mengizinkan. Jadi kalau mau perjuangan terhadap tanah air 600 hektar kembali, Pak Japin janji lah, tidak? Selain Japin, warga lain yang juga divonis 1 tahun penjara adalah Vitalis Andi, aktivis lembaga adat Dayak Jelai Kedawangan. Kita tidak melakukan anarkis sebenarnya, hanya melakukan pengamanan alat berat waktu itu. Hanya Sinarmas itu kan ya hanya menggarap itu rubus terus, habisnya masyarakat udah mentok hukum, ya kita amankan aja alat beratnya. Semua masyarakat, bukan saya yang amankan, ini masyarakat semua. Karena itu kan berdasarkan wilayah haknya, ya berdasarkan wilayah adatnya, ya termasuk tua-tua juga turun ke lapangan sana diamankan supaya Sinarmas itu kan datang ke kampung ini kan ya gitu awalnya. Aja aku agak basah. Andi dan Japin lalu mengajukan banding dan kasasi, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasusnya. Mereka tak hanya dibebaskan dan menang melawan perusahaan atau polisi yang memproses kasusnya, mereka bahkan berhasil mengubah pasal dalam Undang-Undang Perkebunan melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, agar warga lain tidak mudah menjadi korban kriminalisasi. Kita terus terang, kemarin kita tanya izin dari Bupati, tidak bisa, dilarang. Tapi kami bagaimanapun ini karena wilayah adat kami berjuang terus Pak. Kita terus terang, tetap diperjuangkan. Sebelum hak milik wilayah adat itu dikembalikan, itu tidak bisa kami biarkan aja.
sekapan di mana saja. Biar 10 tahun akan datang pun tetap kita rintis terus. Kan gitu. Karena itu hak wilayah adat tidak bisa diperjualbelikan atau tidak bisa ditanami, baik sawit apapun itu tidak boleh. Pada Oktober 2015, tepat saat kedatangan kami, warga Dayak Jelai Kendawangan sedang merayakan kemenangan kecil mereka, sekaligus menutup ritual menanam padi di ladang atau menugal. Ani kubuang bukang tiba datang ku bakah berandung natai tajau hijau natai jahal dan ratu aku pinang lapak laka ratu lambung pedasan ku pa das pancing ikai makanan kuda halur makanan menang arean semanuk jadi ikai hendak belakau langkar banyak pembaji penyakit hendak kai dapat berhanakan padiah hendakan hubi mah mati hendak ikai ini. Maknanya barusan apa? Tadi kalau kita nih selalu berdoa sungguhnya secara adat. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa memberi leluhur makan terlebih dahulu. Juga begitu dengan minum, sehingga kita sebelum minum kita menumpahkan tuak ke tanah. Maksudnya supaya penjaga tanah, hutan, tanah, dan air sebagai napas dan kehidupan bagi orang Dayak itu dikasih makan terlebih dahulu. Di depan kami ini pula tersedia makanan, semoga senantiasa memberkati makanan ini, sehingga makanan ini juga dapat menjadi kekuatan jiwa dan raga kami dalam meneruskan karya sabdamu. Bapa di surga, segala doa yang tidak sederhana ini kami sampaikan oleh putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagian besar warga adat ini adalah anggota lembaga keuangan atau credit union. Mereka bisa disebut nasabah bank, tapi bukan bank. Bisa juga disebut anggota koperasi simpan pinjam, tapi tidak sama dengan koperasi simpan pinjam yang banyak kita kenal. Lembaga keuangan ini disebut credit union, yang dalam sejarahnya pernah berkembang di Jerman pada abad 19. Di Kampung Tanjung, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang ini, terdapat kredit union bernama Gemalak Kemisik yang berdiri sejak tahun 1999. Saat kami singgah di sini, tahun 2015, jumlah anggotanya sudah mencapai 15.000 orang. Iya. Wah, bisa. Bisi mah. Sepintas, semua aktivitas di sini seperti di dalam bank. Tapi Kredit Union Gemalak Kemisik berusaha sekuat tenaga tidak menjadi bank. Sebelum memahami cara Kredit Union Gemalak Kemisik bekerja, mari kita mengingat kembali bagaimana cara bank bekerja. Kita mulai dari tabungan. Setiap orang bisa menabung. Katakanlah ada nasabah kecil, nasabah menengah, dan nasabah besar.
Bedanya, nasabah menengah atau besar biasanya tabungannya juga dalam bentuk deposito atau disebut deposan. Baik tabungan atau deposito sama-sama mendapat bunga, hanya besar kecilnya yang berbeda. Dengan masuknya tabungan atau deposito dari nasabah, bank kini memiliki sejumlah uang yang siap disalurkan. Sampai di sini, semua tampak normal dan baik-baik saja. Tapi, meski sama-sama bisa menabung, apakah semua nasabah bisa meminjam uang atau mengajukan kredit? Disinilah mulai ada perbedaan. Syarat mengajukan kredit biasanya ada dua. Ada ide usaha atau rencana bisnis yang disetujui, dan ada jaminan yang diserahkan kepada bank. Semua nasabah bisa punya ide usaha atau rencana bisnis, baik kecil maupun besar. Tapi tidak semua nasabah punya jaminan. Seberapapun cemerlang ide usaha atau rencana bisnis Anda, jika tak punya jaminan, akan sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Meskipun sebagian uang itu adalah tabungan kita sendiri. Sebaliknya, meski ide usaha tak meyakinkan, bahkan peminjaman itu untuk konsumsi atau kredit konsumsi, selama ada jaminan, pinjaman bisa dikucurkan. Sampai di sini, bank mulai tampak tidak seimbang. Ia menerima uang dari siapa saja, tapi hanya mengucurkan untuk kalangan tertentu. Dalam hal ini adalah nasabah sedang dan nasabah besar yang cenderung memiliki jaminan. Artinya, mereka yang sudah punya aset atau kekayaan justru lebih mudah dibantu oleh bank daripada yang belum memiliki aset dan seharusnya justru yang lebih memerlukan bantuan. Kalaupun nasabah kecil dapat mengakses kredit tanpa agunan atau berbunga rendah, biasanya terkait program pemerintah atau ada subsidi bunga. Karena telah memberikan pinjaman atau kredit, sebagai imbalannya, bank akan menerima pembayaran bunga dari nasabahnya. Pendapatan bunga yang diperoleh bank dari kredit, sebagian diambil untuk keuntungan bank itu sendiri, dan sebagian lain digunakan untuk membayar bunga tabungan atau deposito nasabah. Semakin besar deposito, semakin besar uang yang harus dibayarkan bank, yang sebagian adalah hasil cicilan dari nasabah lain, yang mungkin jumlah tabungan atau depositonya sendiri lebih kecil. Karena jumlah deposito tidak dibatasi, maka nasabah besar bisa menjadikan bank ibarat mesin uang bagi dirinya sendiri, dengan menyerap sebanyak mungkin bunga yang dihasilkan dari cicilan kredit nasabah lain, termasuk nasabah atau debitur yang lebih kecil. Di sisi lain, bank sendiri hampir selalu untung, karena meski usaha para nasabahnya atau debiturnya bangkrut, mereka tetap harus membayar cicilan dan bunga. Bahkan, jika kreditnya macet, bank akan menyita jaminan yang nilainya bisa lebih besar dari nilai utangnya sendiri. Di atas kertas, bank tak pernah sudi berbagi kerugian. Bank tidak mau berbagi risiko rugi karena pada dasarnya mereka memang tidak menitik beratkan pada substansi usaha atau rencana bisnis calon debiturnya. Sepanjang ada jaminan, kredit lebih mudah diberikan. Usaha berjalan atau tidak, yang penting tetap menerima pembayaran bunga, atau dalam istilah lain disebut bagi hasil. Ini yang akan membawa kita pada masalah paling serius dalam sistem perbankan. Karena basis pemberian kredit didominasi oleh jaminan, bukan semata rencana bisnis, sebuah bank bisa memberikan kredit kepada para nasabahnya meski usaha mereka saling berbenturan atau saling merugikan di lapangan. Sebagai ilustrasi, sebuah bank memberikan kredit kecil kepada petani. Lalu di saat yang sama, ia memberikan kredit lebih besar kepada nasabahnya yang ingin membuka perkebunan. Padahal di lapangan, kedua jenis usaha ini bisa berkompetisi. Misalnya, urusan akses terhadap air atau pengairan. Perkebunan yang lebih besar akan mengambil jatah air petani yang kecil, atau pupuk yang digunakan pada perkebunan skala besar dapat mencemari air yang memengaruhi kualitas tanaman petani kecil. Urusan ini jelas di luar jangkauan bank. Tak lama kemudian, bank
kembali akan mengucurkan kredit untuk nasabah besar yang membuka pertambangan misalnya. Jika ini terjadi dalam lokasi yang sama atau berdekatan, maka masuknya pertambangan akan menghancurkan ekosistem dan merusak lingkungan, yang pada gilirannya akan memengaruhi usaha pertanian dan perkebunan nasabah yang lain. Misalnya, hilangnya ekosistem serangga atau binatang yang biasa membantu penyerbukan tanaman-tanaman petani atau perkebunan. Dan lagi-lagi, ini bukan urusan bank. Lalu siapa pemenang sesungguhnya dalam kompetisi dan kontradiksi ini? Pemenangnya adalah bank. Karena siapapun yang menang atau kalah, semua harus tetap membayar cicilan kredit dan bunganya. Contoh lain misalnya, nasabah kecil diberi kredit untuk membuka warung kelontong atau toko. Pada saat yang bersamaan, nasabah menengah diberi kredit untuk membuka swalayan yang jaraknya berdekatan dengan warung kecil itu. Lalu nasabah besar diberikan kredit untuk membuka supermarket di mana harga barangnya jauh lebih murah dari warung dan swalayan. Ketiganya membuka usaha di ruas jalan yang sama. Inilah situasi kompetisi dan kontradiksi yang diciptakan sebuah bank, di mana ia selalu menjadi pemenang. Lalu apa yang membedakannya dengan kredit union seperti Gemalak Kemisik di pedalaman ini? Yang kita adopsi sekarang dalam mengembangkan kredit union. Mengapa kebijaksanaan atau filosofi petani? Pertama, mereka mulai mendesain organisasi ini dari akar masalahnya, yakni bahwa ini bukan lembaga keuangan komersial. Ini adalah komunitas yang berusaha mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Dan uang hanya salah satu instrumen belaka. Instrumen terbesar adalah solidaritas sebagai modal sosial. Sampai di sini, barangkali masih terdengar abstrak. Tapi kita bisa menggunakan skema cara kerja bank sebagai alat untuk menjelaskan makhluk apakah sebenarnya kredit union seperti Gemalak Kemisik ini. Pertama, yang dilakukan adalah memperkecil jarak antar nasabah. Meski tabungan setiap orang berbeda-beda, tapi jumlah tabungan seseorang bisa dibatasi. Mereka yang punya banyak uang tidak bisa menabung begitu saja, karena dia akan menyerap banyak bunga. Sebab, ini akan membebani organisasi, yang pada gilirannya akan membebani anggota atau nasabah yang lain. Bisa saja Anda menitipkan uang besar kepada kredit union Gemalak Kemisik, tapi jumlah bunganya akan sama dengan nasabah lain. Inilah saringan pertama, bahwa orang yang bergabung dalam kredit union bukan untuk mencari keuntungan dari pembiakan uang. Ini penerapan prinsip solidaritas yang penting. Prinsip berikutnya adalah, semua anggota berhak mengajukan kredit. Jaminannya adalah tabungannya sendiri. Hanya dalam kondisi tertentu, kredit union akan meminta jaminan aset. Jaminan lainnya adalah relasi sosial, karena setiap yang menunggak atau punya itikat buruk akan mempertaruhkan hubungan sosialnya dengan sesama anggota yang sebenarnya adalah tetangga atau mungkin keluarga mereka sendiri. Ini yang tidak dimiliki oleh bank. Kita tidak saling kenal di antara sesama nasabah. Karena itu, setiap unit atau cabang di kredit union dibatasi jumlah anggotanya. Pertama, agar manajemennya sederhana dan tidak makan biaya. Kedua, agar sesama anggota tetap saling kenal dan dapat berkumpul dalam periode waktu tertentu. Jika 3 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan misalnya, seseorang bisa kehilangan keanggotaan. Sebab, sekali lagi, esensinya adalah saling mengenal, selalu mengingat tujuan organisasi, dan membangun solidaritas. Bukan sekedar simpan pinjam uang. Perkenalkan, nama saya Ambrosius. Saya bergabung di JU tahun 2013. Alamat saya Jumayas. Perkenalkan, nama saya Rinto. Saya bergabung di CU tahun 2012. Asal saya dari Karangan. Jadi bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sesungguhnya uang itu bukan tujuan utama.
ICU itu. Karena uang itu hanya sebagai alat saja. Jadi hari ini kita sama-sama diskusi, kita sama-sama Dengan sistem kredit yang tidak semata bergantung pada jaminan seperti ini, maka lembaga Gemalak Kemisik betul-betul memperhatikan ide usaha atau rencana bisnis yang diajukan anggotanya. Inilah prinsip bagi hasil yang sesungguhnya, karena mereka juga bersedia berbagi rugi. Bahkan jika ada kredit macet karena usaha terpuruk, mereka tak jarang memberikan kredit tambahan untuk membantu anggotanya segera keluar dari kesulitan. Tapi bagaimana membedakannya dengan moral hazard atau kecurangan, bahkan penipuan? Bisakah seseorang mengaku rugi begitu saja, padahal tidak? Disinilah kunci keunggulan organisasi yang kecil dan saling mengenal. Di lingkungan seperti ini, trik-trik seperti itu hampir mustahil tidak diketahui anggota masyarakat yang lain. Bagaimana Anda bisa mengaku gagal panen karena hama atau banjir, sementara sesama petani atau peladang yang lain tidak ada yang gagal panen? Yang tingkat 2? Iya. Kiri. Oh iya. Balik. Saya kenal anaknya, bapaknya. Biasa ngobrol di warung kopi dulu di situ. Aku tuh belum final sih rumah. Salah satu kantor ini kita peroleh sebenarnya awalnya ini milik ke anggota kita. Nah, dalam perjalanannya anggota ini meminjam kurang lebih 200-an juta jumlah pinjamannya, dan kemudian dia mengalami kelalaian awalnya, dan tentu sebagai pelaksana kita mengunjungi dia secara terus-menerus, kita berikan semangat, kita berikan dorongan, dan pada akhirnya dia mengalami ketidakmampuan. Dan pada akhirnya karena sertifikat rumahnya dijaminkan ke CU, maka pada akhirnya secara sadar dia sendiri yang menyerahkan dengan nilai lebih sebenarnya. Dia menyerahkan rumah ini dengan nilai plusnya itu 60 juta kalau tidak salah dari nilai pinjaman sebelumnya. Jadi 260. Maka dengan nilai plus ini kemudian dia membangun usaha baru, dan puji Tuhan usaha barunya sekarang sudah menghasilkan dan memiliki kemampuan anggota yang bersangkutan untuk aktif kembali. Jadi CU justru menambah 60 juta. Betul. Dari selisih harga asetnya. Betul. Karena waktu itu kita meyakini bahwa anggota ini kalau kita tolong, maka dia tidak akan kehilangan apapun, bahkan di kemudian hari mungkin dia bisa menggantikan aset-aset dia yang pernah hilang. Dan buktinya iya, sampai sekarang. Padahal ini rumah satu-satunya. Iya, rumah satu-satunya. Sekarang dia juga tempat usahanya itu berstatus kontrak, tapi usahanya sudah jalan. Sudah mulai jalan. Bahkan memiliki kemampuan membayar kontraknya. Dan masih aktif di CU ini. Masih aktif, bahkan sudah pinjam lagi. Dan diberi. Diberi. Karena memang usahanya sudah mulai. Mulai baik, perbaikan prestasinya juga sudah betul-betul meyakinkan kita. Ini yang tidak ada dalam praktek perbankan umum ya? Iya. Ini kalau tidak sudah menyerahkan jaminan berarti sudah ditarik sudah ya? Sudah ditarik dan sehingga pasti orang kehilangan asetnya kan. Tidak peduli berapapun nilai pasar aset ketika ya, itu mereka tidak peduli dampak apa yang akan dialami oleh anggotanya atau oleh nasabahnya kalau di bank kan. Bagaimana dengan CU yang lain? Yang bukan gerakan? Yang CU lain tentu saja kita tidak tahu, tapi informasi yang sudah saya dengar praktek-praktek yang mereka lakukan itu betul-betul lembaga keuangan murni. Itu yang kita dengar ya, tidak dengan fakta-fakta tentu saja. Jadi tetap menyita aset seperti perbankan pada umumnya. Menyita aset seperti perbankan pada umumnya. Terima kasih, Pak. Yang ada itu sampai kurang minta hari. Ditagih atau di hari 2. Kurang minta hari gimana deh? Gerak di sadu. Saya ada Pak kabel entai. Gimana tuh soal minta hari? Minta hari. Musik bulin. Halo, bulit, Mbak. Tapi jauh nak ada. Kini kita tiba pada prinsip terbesar yang membedakan kredit union seperti Gemalak Kemisik dengan bank, yakni pengucuran kredit yang tidak kontradiktif atau mengadu sesama anggotanya. Ada usaha-usaha yang tidak akan dibantu meski hasilnya menjanjikan dan bisa memberikan pendapatan bunga tinggi. Misalnya, usaha perkebunan kelapa sawit. Sebab karakter tanaman sawit yang boros air dan memerlukan penggunaan obat-obatan yang tinggi, sehingga dapat merugikan lahan pertanian milik anggota lain di sekitarnya. Anggota lain yang bertani bisa kekurangan air, atau anggota yang profesinya mencari ikan bisa dirugikan karena sisa pestisida, herbisida, atau obat-obatan sawit dapat masuk ke aliran sungai dan mencemari ekosistem air. Nah, jadi kalau ada anggota datang
saya mau pinjam 10 juta untuk tanam sawit, dikasih nggak? Enggak. Kenapa? Ya, yang pertama memang kita belum ada produk pinjaman atau produk simpanan untuk petani sawit. Kita baru punya produk simpanan petani karet. Salah satunya itu. Kedua, memang kita di project tuh terang-terangan kita muat bahwa kita memang untuk tambang dan sawit itu memang tidak. Apa pertimbangannya? Kenapa tambang dan sawit? Ya, kita sadar betul ya, sawit sendiri selain dia monokultur sebenarnya, tetapi juga sistem usaha yang monopoli ya, monopoli yang dikuasai oleh pemodal-pemodal besar. Di bidang lingkungannya dia juga merusak. Misalnya di mana ada sawit itu dikembangkan, sumber-sumber air itu akan segera kering, tetapi kalau musim hujan juga akan segera banjir. Dan ini pasti dampaknya akan sangat luas terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Dan itu saya kira bukan lagi informasi, tapi masyarakat sini sudah merasakan situasi sekarang. Gitu. Terus terkait dengan tambang, jadi kalau saya misalnya datang ke CU mau ambil utang 50 juta untuk membeli beko atau eskavator untuk penambangan begitu? Sama dengan sawit pemberlakuannya. Tidak akan dikasih? Tidak akan dikasih ya. Walaupun ya itu kebijakan namanya ya. Pada implementasi di lapangan mungkin ada yang luput dari pengawalan kita. Kita tidak tahu persis, tapi kebijakan kita di CU itu secara tegas menyatakan bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan kegiatan yang sifatnya poya-poya itu tidak bisa. Poya-poya itu seperti apa? Poya-poya misalnya mendirikan pabrik-pabrik minuman keras ya, atau membuka tempat-tempat hiburan seperti kafe plus dan sebagainya, itu juga tidak dibolehkan oleh kebijakan kita. Ini CU atau gereja sebenarnya? Sama aja. Saya kira juga apa yang kita kembangkan di CU juga mengadopsi juga beberapa nilai di gereja. Karena itu kita sadar betul pasti merusak mental dan moral masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya pinjaman di CU digunakan untuk modal perjudian. Mungkin di antara teman-temannya berjudi adalah anggota-anggota CU. Nah, orang-orang yang berjudi di CU mungkin yang menang dia akan senang saja, dia akan sanggup memenuhi kewajibannya di CU. Tapi bagi yang kalah, mereka jadi korban dan mereka juga tidak sanggup memenuhi kewajibannya dan menjadi miskin. Dan menjadi miskin pasti ya. Bikinkan itu barunya. Bapak punya ekskavator 3 unit dari hasil CU? Hasil CU. Kalau Bapak nak percaya cek di situ Pak, di James dari sini kurang lebih 4 kilo Bapak survei sana, itu alat kita yang kerja. Untuk usaha apa ekskavator? Itu Pak, kerja di Kubut. Oh, oke. Kontraktor gitu ya? Iya. Dan hasilnya menjadi ini? Double kabin ini? Iya, double kabin. Itu hasil dari situ. Oke, jadi Bapak pinjam uang di sini untuk beli ekskavator? Iya. Oke. Terus kemudian tadinya 1, sekarang menjadi 3? 3. Dalam berapa tahun itu Pak? Itu dalam 2 tahun Pak. Dalam 2 tahun? 2 tahun. Terus sekarang disewakan? Sewakan. Orang untuk... Jadi saya rental sekarang, rentalan ke orang yang mau perlu. Ini kan yang pakai PU. Oh. PU Kabupaten Ketapang. Oh, oke. Yang sewa PU? Sewa PU. Wah. Karena masalahnya orang PU sewa alat kita mobilisasinya murah Pak. Kita melayani mereka. Kalau bisnis itu mungkin 2 kali lipat Pak. 2 kali lipat. Kalau mereka sewa ke tempat lain itu 2 kali lipat biaya mobilisasi. Kok kita mobilisasi agak murah Pak. Oke. Jadi karena harganya miring, mereka gunakan punya kita. Oh, jalan Pak. Di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat ini, warga menghadapi ekspansi industri sawit dalam skala besar. Sebagian bahkan pernah dikriminalisasi, seperti dalam kasus yang menimpa Vitalis Andi dan Japin. Kredit Union tidak ingin memperburuk situasi warganya yang telah dikepung sawit dengan memfasilitasi usaha yang mempermudah pembukaan lahan dalam skala besar. Perkebunan sawit skala besar juga dianggap mendatangkan banjir, dan ini jelas merugikan semua kehidupan ekonomi warga. Ekonomi yang susah payah dibangun dapat lenyap seketika
Salah satunya disebabkan oleh lembaga keuangan seperti bank yang tak peduli jenis usaha yang saling mematikan di antara sesama nasabahnya. Karena terbukti bertahan 20-an tahun, tentu kredit union ini untung. Sebab jika rugi, tentu sudah lama tutup. Lalu kemana keuntungan itu? Inilah kunci paling esensial yang membedakannya dengan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Keuntungan itu dibagi kepada anggota, karena lembaga keuangan ini pada dasarnya milik anggota, seperti halnya koperasi. Tidak semua kredit union masih mempertahankan cara kerja seperti ini. Sebagian yang lain perlahan berubah seperti bank. Tapi selain di pedalaman, di kota seperti Pontianak, salah satu kredit union bernama Bahtera masih berusaha mempertahankan filosofinya. Pertemuan antar anggota masih dilakukan, karena inilah esensi dari kredit union, saling mengenal dan bersolidaritas. Semua orang dari berbagai kalangan ekonomi dapat menjadi anggota dengan hak dan kewajiban yang sama. Dan kita bersatu dengan November 2015, dari Kalimantan Barat, kami melanjutkan perjalanan ke Sumatera melalui Batam di Kepulauan Riau.